Malam itu, hujan turun deras. Seorang wanita muda berdiri di pinggir jalan, basah kuyup, menggigil, sambil menatap ponselnya yang mati. Yang bikin miris, bukan karena dia sendirian, tapi karena cowoknya, yang tadi bersamanya, pergi begitu saja, hanya karena masalah uang parkir Rp2.000. Dari kejauhan, suara rem mendadak terdengar. Dan sejak malam itu, hidupnya berubah selamanya. Malam itu hujan turun deras sekali. Rina berdiri di pinggir jalan, tepat di depan gerbang parkiran sebuah minimarket. Bajunya sudah basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, dan tangannya gemetar menahan dingin. Di tangannya ada ponsel, tapi layarnya gelap. Baterainya habis. Beberapa menit sebelumnya, dia masih berdiri di samping Dimas. Mereka baru saja keluar dari minimarket itu. Awalnya semua terlihat biasa saja. Sampai petugas parkir menghampiri. 2.000 ya, Mas, kata petugas itu santai. Dimas langsung berubah wajah. 2.000? Mahal banget. Ini cuma sebentar loh, ucapnya dengan nada kesal. Rina langsung merasa tidak enak. Dia menunduk, berharap masalah itu cepat selesai. Petugas parkir tetap berdiri, menunggu. Rina pelan-pelan membuka tasnya, mencoba mencari uang kecil. Tapi yang ada cuma uang 50.000. Aku gak ada uang kecil, Mas, bisiknya pelan ke Dimas. Dimas malah makin kesal. Ya masa gak ada sih? Kamu tuh gimana sih? Hal kecil gini aja gak siap, ucapnya agak keras. Rina makin malu. Beberapa orang mulai melihat ke arah mereka. Udah aku bayar aja ya pakai uang besar, kata Rina pelan ke petugas. Tapi Dimas langsung menahan. Gak usah. Sayang. Gak ada kembaliannya nanti. Ribet. Situasi jadi makin canggung. Petugas parkir mulai terlihat tidak sabar. Ya sudah kalau gak ada, ya cari dulu, Mas, katanya. Dimas menghela napas panjang. Lalu tiba-tiba dia mengeluarkan dompetnya, tapi bukan untuk bayar. Dia malah menatap Rina dengan kesal. Kamu aja yang bayar. Aku lagi gak bawa uang kecil. Padahal jelas, Rina tahu Dimas punya. Rina menelan ludah. Dia merasa serba salah. Aku transfer nanti ya ke kamu, tambah Dimas cepat. Rina diam beberapa detik. Hatinya mulai terasa gak enak, tapi dia tetap mengangguk. Akhirnya dia menyerahkan uang 50.000 itu. Petugas parkir memberikan kembalian. Masalah harusnya selesai. Tapi ternyata belum. Dimas malah mengomel sepanjang jalan keluar parkiran. Gara-gara gitu aja jadi keluar banyak. Harusnya kamu siap dari awal. Rina cuma diam. Dia mulai merasa sakit hati, tapi ditahan. Hujan mulai turun semakin deras saat mereka sampai di pinggir jalan. Motor mereka berhenti sebentar karena Dimas masih terlihat kesal. Lain kali jangan kayak gitu lagi. Rugi tahu gak, kata Dimas. Rina akhirnya memberanikan diri bicara. Cuma 2.000, Mas, gak usah dipikirin banget. Kalimat itu ternyata memicu sesuatu. Dimas langsung menoleh tajam. 2.000 itu tetap uang. Kamu tuh gak ngerti ya cara ngatur keuangan. Rina terdiam. Hatinya makin tidak nyaman. Hujan makin deras. Orang-orang mulai berlarian mencari tempat berteduh. Rina mencoba menenangkan suasana. Iya, maaf, aku cuma. Belum selesai dia bicara, Dimas langsung memotong. Udah, aku pulang aja. Kamu terserah. Rina kaget. Loh, maksudnya? Tanpa banyak kata, Dimas langsung menyalakan motor. Naik atau enggak? Tanyanya singkat. Rina ragu. Hatinya sakit. Tapi dia masih mencoba bertahan. Aku nunggu hujannya agak reda dulu ya, Mas, jawabnya pelan. Dimas tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, dia langsung tancap gas. Pergi begitu saja. Meninggalkan Rina sendirian di tengah hujan deras. Rina berdiri terpaku. Dia tidak menyangka Dimas benar-benar pergi.
Air hujan terus mengguyur tubuhnya. Beberapa orang berlalu lalang, tapi tidak ada yang memperhatikan. Rina mencoba menyalakan ponselnya, tapi tetap mati. Dia mulai panik. Jalanan mulai sepi. Lampu-lampu terlihat redup karena hujan. Rina akhirnya memberanikan diri berjalan pelan di pinggir jalan, berharap menemukan tempat berteduh atau bantuan. Setiap langkah terasa berat. Bajunya basah, sandalnya licin, dan angin malam membuat tubuhnya menggigil. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara motor melaju kencang. Lampunya menyorot terang ke arah Rina. Rina refleks menoleh. Motor itu semakin dekat. Terlalu cepat. Dan seolah tidak mengurangi kecepatan sama sekali. Rina mencoba menepi. Tapi kakinya terpeleset. Dia kehilangan keseimbangan. Tubuhnya jatuh ke jalan yang basah. Dan di detik berikutnya, suara rem keras terdengar memecah malam. Suara rem itu begitu keras, seperti membelah malam yang sepi. Motor itu berhenti hanya beberapa senti dari tubuh Rina. Pengendaranya langsung turun dengan panik. "Ya ampun, Mbak. Mbak gak apa-apa?" Suaranya terdengar cemas. Rina tidak menjawab. Tubuhnya terbaring di jalan, matanya terpejam, napasnya pelan. Hujan masih turun tanpa ampun, membasahi semuanya. Beberapa orang mulai berdatangan, ada yang berteduh di pinggir jalan, ada juga yang mendekat karena penasaran. "Kayaknya pingsan," kata seseorang. "Cepat, angkat ke pinggir dulu," sahut yang lain. Pengendara motor tadi terlihat sangat panik. Tangannya gemetar saat mencoba mengangkat Rina bersama dua orang lainnya. Mereka memindahkan Rina ke bawah atap warung kecil yang sudah tutup. Seseorang mencoba menepuk pelan pipinya. "Mbak, bangun Mbak." Tidak ada respon. Wajah Rina pucat, bibirnya sedikit membiru karena dingin. Sementara itu, di tempat lain, Dimas sudah sampai di rumahnya. Dia membuka jaket, lalu duduk santai sambil memainkan ponselnya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada rasa khawatir. Tidak ada usaha untuk menghubungi Rina. Beberapa kali ponselnya bergetar. Tapi bukan dari Rina. Temannya mengirim pesan, mengajak nongkrong. Dimas malah membalas santai. "Gas aja." Kembali ke Rina. Di bawah atap warung, suasana mulai tegang. "Harus dibawa ke rumah sakit ini," kata seorang bapak dengan nada serius. "Tapi siapa keluarganya?" tanya yang lain. Semua saling pandang. Tidak ada yang tahu. Pengendara motor tadi akhirnya berkata, "Saya yang tanggung jawab. Kita bawa sekarang aja." Tanpa banyak pikir, mereka sepakat. Rina diangkat ke motor dengan hati-hati, lalu dibonceng dengan posisi setengah bersandar. Satu orang lain ikut membantu menahan dari belakang. Motor itu melaju pelan menembus hujan, menuju rumah sakit terdekat. Sementara itu, Dimas masih tertawa kecil melihat video di ponselnya. Sesekali dia membuka aplikasi keuangan. Menghitung pengeluarannya hari itu. "Lumayan juga tadi keluar 50.000, gumamnya pelan. Dia sama sekali tidak sadar bahwa keputusan kecilnya malam itu akan mengubah hidupnya perlahan. Dan bukan ke arah yang baik. Di rumah sakit, Rina langsung dibawa ke ruang IGD. Perawat dan dokter bergerak cepat. Pasien perempuan, tidak sadar, kemungkinan syok dan hipotermia, ucap salah satu perawat. Rina dipindahkan ke ranjang. Bajunya yang basah mulai diganti. Selimut tebal menutupi tubuhnya. Alat-alat medis mulai dipasang. Detak jantungnya diperiksa. Semua berlangsung cepat. Pengendara motor tadi hanya bisa berdiri di luar, wajahnya penuh rasa bersalah. "Semoga gak kenapa-kenapa," bisiknya pelan. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar. Kondisinya lemah, tapi masih stabil. "Kita pantau dulu," katanya. Semua yang ada di situ sedikit lega. Namun masalah belum selesai. "Ini keluarganya siapa ya?" tanya perawat. Semua kembali diam. Tidak ada yang tahu siapa Rina. Tidak ada identitas yang jelas selain isi tasnya. Dan di dalam tas itu, hanya ada dompet, sedikit uang,
dan ponsel yang mati. Tanpa satupun kontak yang bisa langsung dihubungi. Malam semakin larut. Hujan mulai reda. Tapi suasana tetap dingin. Di sebuah rumah yang hangat, Dimas akhirnya tertidur lelap. Tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tanpa tahu bahwa seseorang yang seharusnya dia jaga sedang terbaring lemah. Sendirian. Tanpa siapa-siapa. Pagi hari di rumah sakit terasa tenang. Suara langkah perawat, bunyi alat medis, dan percakapan pelan terdengar di lorong. Rina masih terbaring di atas ranjang, wajahnya pucat, tapi napasnya sudah lebih teratur. Perlahan, jari tangannya bergerak. Matanya berkedip. Lalu terbuka sedikit demi sedikit. Rina melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Langit-langit putih. Lampu terang. Bau obat yang khas. Dia terlihat bingung. Seorang perawat yang sedang memeriksa langsung menyadari. "Mbak, sudah sadar?" ucapnya lembut. Rina tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap, seperti mencoba memahami apa yang terjadi. Beberapa detik kemudian, dia mencoba bicara. "Ini, di mana?" "Di rumah sakit, Mbak." "Mbak kemarin pingsan di jalan," jawab perawat itu. Rina mengernyit. Seperti berusaha mengingat sesuatu. Tapi tidak ada yang muncul. Dokter datang, memeriksa kondisi Rina. "Mbak ingat nama Mbak siapa?" tanya dokter dengan tenang. Rina diam. Matanya terlihat ragu. Beberapa detik terasa lama. "Rina," jawabnya pelan. Dokter mengangguk. "Bagus. Ingat kejadian semalam?" Rina kembali diam. Wajahnya berubah bingung. Dia mencoba mengingat. Hujan. Jalan. Suara keras. Lalu kosong. Dia menggeleng pelan. "Gak ingat." Dokter saling pandang dengan perawat. "Kemungkinan ada trauma. Kita pantau dulu," ucap dokter. Sementara itu, di luar ruangan, seseorang berdiri gelisah. Pengendara motor yang menolong Rina semalam. Dia belum pulang sejak tadi malam. Saat mendengar Rina sadar, dia langsung ingin tahu. Beberapa saat kemudian, dia diizinkan masuk. Rina menoleh saat pintu terbuka. Pria itu mendekat dengan hati-hati. "Mbak, maaf ya soal semalam," ucapnya pelan. Rina menatapnya. Lama. Tatapannya kosong. Seperti melihat orang asing. Pria itu mulai merasa aneh. "Mbak, ingat saya?" Rina menggeleng. "Maaf, gak ingat." Suasana jadi canggung. Pria itu menunduk. Dia tidak tahu harus bilang apa lagi. Beberapa jam kemudian, kabar tentang Rina akhirnya sampai ke orang tuanya. Mereka datang dengan wajah panik. Ibunya langsung menangis saat melihat Rina. "Rina, kamu kenapa, Nak?" Suaranya bergetar. Rina menoleh. Menatap wanita itu. Ada perasaan hangat, tapi juga bingung. "Ibu?" ucapnya ragu. Ibunya langsung memeluknya. "Iya, Nak, ini Ibu." Air mata jatuh tanpa henti. Ayahnya berdiri di samping, wajahnya tegang tapi berusaha kuat. "Kamu bikin khawatir," katanya pelan. Rina masih terlihat lemah. Dia mencoba tersenyum sedikit. Tapi pikirannya masih kosong. Satu persatu kenangan seperti hilang sebagian. Dan yang paling aneh, ada satu hal yang benar-benar tidak dia ingat. Seseorang yang dulu sangat dekat dengannya. Seseorang yang seharusnya penting. Namun namanya, wajahnya, semuanya seperti hilang. Sementara itu, di tempat lain, Dimas baru bangun tidur. Dia meregangkan badan, lalu mengambil ponselnya. Beberapa notifikasi masuk. Salah satunya dari nomor tidak dikenal. Dia membuka. Pesan singkat. "Apakah ini keluarga Rina? Mohon segera ke rumah sakit." Dimas membaca sekilas. Lalu mengernyit. "Nomor siapa ini?" gumamnya. Dia tidak langsung merespon. Malah membuka aplikasi lain. Beberapa menit berlalu. Baru kemudian dia membaca ulang pesan itu.
dan mulai merasa ada yang aneh. Rina. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Dia mencoba menelpon. Tapi tidak terhubung. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Tapi tetap saja. Ada keraguan di dalam dirinya. Beberapa saat dia hanya duduk diam. Seolah menimbang sesuatu. Antara peduli atau tetap mengabaikan. Di rumah sakit. Rina sedang duduk lemah di ranjang. Ibunya menggenggam tangannya erat. Gak apa-apa, yang penting kamu selamat, ucap ibunya pelan. Rina hanya mengangguk. Namun di dalam hatinya, ada rasa kosong yang aneh. Seperti ada bagian dari hidupnya yang hilang. Dan dia sendiri tidak tahu. Apa yang sebenarnya hilang itu? Siang itu suasana rumah sakit mulai ramai. Keluarga Rina masih setia menemani di dalam ruangan. Ibunya duduk di samping ranjang, sesekali mengusap tangan Rina. Ayahnya berdiri di dekat jendela, memperhatikan keadaan dengan wajah serius. Rina terlihat lebih sadar dibanding sebelumnya. Tapi tatapannya masih sering kosong, seperti ada bagian dari pikirannya yang belum kembali. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan. Seorang pria masuk dengan langkah ragu. Itu Dimas. Wajahnya terlihat tegang. Matanya langsung mencari sosok Rina. Begitu melihat Rina duduk di ranjang, dadanya terasa sesak. Rina, panggilnya pelan. Semua orang di dalam ruangan menoleh. Ayah Rina langsung memperhatikan Dimas dari atas sampai bawah, tatapannya tajam. Ibunya juga ikut melihat, wajahnya penuh tanda tanya. Sementara Rina, dia menatap Dimas cukup lama. Lama sekali. Seolah mencoba mengingat sesuatu. Dimas mendekat perlahan. Aku Dimas, ucapnya dengan suara sedikit gemetar. Rina tetap diam. Matanya masih menatap, tapi tidak ada reaksi yang diharapkan. Dimas menelan ludah. Kamu, ingat aku kan? Tanyanya pelan. Beberapa detik hening. Lalu Rina menggeleng pelan. Maaf, kamu siapa ya? Kalimat itu seperti menghantam Dimas keras. Dia terdiam. Wajahnya langsung berubah pucat. Ibunya Rina ikut kaget. Ini siapa? Tanya ibunya pelan ke Rina. Rina menggeleng lagi. Gak tahu. Ayah Rina maju selangkah. Mas ini siapa? Tanyanya tegas ke Dimas. Dimas terlihat gugup. Saya, temannya Rina. Pak, jawabnya singkat. Ayah Rina menatap tajam. Teman apa? Dimas tidak langsung menjawab. Suasana jadi tegang. Ibunya Rina mulai merasa ada yang tidak beres. Mas, jujur saja. Kamu ini siapa sebenarnya? Ucapnya. Dimas akhirnya berkata pelan. Saya, pacarnya Rina. Ruangan langsung hening. Ibunya Rina terlihat kaget. Pacar, ucapnya lirih. Rina sendiri terlihat bingung. Dia menatap Dimas lagi. Berusaha keras mengingat. Tapi tetap tidak ada bayangan apapun. Maaf, aku benar-benar gak ingat, ucap Rina pelan. Dimas mundur satu langkah. Hatinya terasa jatuh. Dia tidak menyangka. Orang yang selama ini bersamanya, sekarang bahkan tidak mengenalnya. Ayah Rina mulai bicara dengan nada dingin. Kalau kamu memang dekat sama anak saya, harusnya kamu tahu dia kenapa bisa sampai kayak gini. Dimas diam. Keringat dingin mulai terasa. Ibunya Rina ikut menambahkan. Kamu sama dia semalam kemana? Pertanyaan itu membuat Dimas semakin gelisah. Dia tidak bisa langsung menjawab. Pikirannya kacau. Dia ingat kejadian semalam. Tentang hujan. Tentang parkiran. Tentang 2.000 rupiah. Dan tentang keputusannya. Meninggalkan Rina sendirian. Tapi dia tidak berani jujur. Saya, cuma jalan biasa aja, Bu, jawabnya pelan. Ayah Rina langsung menyela. Terus kenapa dia bisa sendirian di jalan sampai pingsan? Nada suaranya mulai meninggi. Dimas terdiam lagi. Tidak ada jawaban. Hanya rasa takut dan penyesalan yang mulai muncul. Sementara itu,
Rina memperhatikan dari tempat tidur. Dia tidak ingat siapa Dimas. Tapi melihat situasi itu, hatinya terasa tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang salah. Namun dia tidak tahu apa. Dokter masuk ke dalam ruangan. "Maaf, pasien butuh istirahat," ucapnya. Semua sedikit mundur. Ayah Rina menatap Dimas sekali lagi. "Kita bicara di luar," katanya tegas. Dimas tidak bisa menolak. Mereka keluar dari ruangan. Di lorong rumah sakit, suasana terasa lebih dingin. Ayah Rina langsung menghadapkan diri ke Dimas. "Sekarang jujur. Apa yang sebenarnya terjadi?" Dimas menunduk. Tangannya mengepal. Dia tahu. Dia tidak bisa lari dari kenyataan ini. Dan di dalam hatinya, rasa bersalah mulai tumbuh semakin besar. Di lorong rumah sakit yang sepi itu, Dimas berdiri dengan kepala tertunduk. Ayah Rina menatapnya tajam, menunggu jawaban yang jelas. "Sekarang kamu jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi," ucapnya tegas. Dimas menarik napas panjang. Jantungnya berdebar tidak karuan. Beberapa detik dia hanya diam. Lalu akhirnya, "Saya ninggalin Rina, Pak," ucapnya pelan. Ayah Rina langsung berubah wajah. "Maksud kamu?" Dimas mulai bercerita, terbata-bata. Tentang parkiran. Tentang uang 2.000. Tentang pertengkaran kecil yang jadi besar. Dan tentang keputusan dia pergi meninggalkan Rina sendirian di tengah hujan. Setelah mendengar itu, suasana langsung berubah dingin. Ayah Rina mengepalkan tangan. "Kamu ninggalin anak saya, sendirian, malam-malam, hujan deras," suaranya bergetar menahan emosi. Dimas tidak berani mengangkat kepala. "Saya gak nyangka bakal jadi begini, Pak." Belum selesai dia bicara, Ayah Rina langsung memotong. "Kalau sampai terjadi apa-apa yang lebih parah, kamu mau tanggung jawab?" Suaranya meninggi. Dimas terdiam. Tidak ada jawaban. Ibunya Rina yang ikut keluar ruangan hanya bisa menangis pelan. "Ya Allah, anak saya," ucapnya lirih. Dimas semakin merasa tertekan. Semua kesalahan itu sekarang terasa nyata. Bukan lagi hal kecil. Bukan lagi sekadar 2.000 rupiah. Ayah Rina akhirnya menghela napas panjang. "Mulai sekarang, kamu gak usah datang lagi ke sini," ucapnya dingin. Dimas kaget. "Pak, saya mau tanggung jawab." "Tanggung jawab apa?" potong Ayah Rina. "Kamu aja ninggalin dia kayak gitu." Kalimat itu menusuk dalam. Dimas tidak bisa berkata apa-apa lagi. Perlahan dia mundur. Langkahnya terasa berat. Dia melihat ke arah pintu kamar Rina. Tapi dia tidak berani masuk lagi. Akhirnya dia pergi. Sendirian. Dengan perasaan yang campur aduk. Hari-hari setelah itu mulai terasa berbeda. Awalnya, Dimas mencoba menjalani hidup seperti biasa. Dia tetap bekerja. Tetap beraktivitas. Tapi ada sesuatu yang berubah. Usaha kecil yang dia jalankan mulai sepi. Pelanggan yang biasanya datang, satu persatu menghilang. Beberapa bahkan berhenti tanpa alasan jelas. Dimas mulai merasa aneh. Biasanya gak gini, gumamnya. Dia mencoba berpikir positif. Mungkin cuma sepi sementara. Tapi kenyataannya tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, barang dagangannya rusak. Ada yang jatuh. Ada yang tidak bisa dipakai. Kerugian mulai terasa. Dimas mulai panik. Dia membuka catatan keuangan. Menghitung ulang semuanya. Uang yang selama ini dia jaga mati-matian. Perlahan mulai berkurang. Dan yang lebih membuatnya gelisah. Pengeluaran tiba-tiba datang dari arah yang tidak dia duga. Motor yang dia pakai mendadak rusak. Harus keluar biaya besar untuk perbaikan. Tagihan yang biasanya kecil, tiba-tiba membengkak. Seolah ada saja hal yang membuat uangnya keluar. Dimas mulai sering melamun. Pikirannya tidak tenang. Setiap malam, dia teringat kejadian itu. Hujan. Rina. Dan dirinya yang pergi begitu saja.
Rasa bersalah semakin kuat. Tapi semua sudah terjadi. Suatu sore, Dimas mencoba menghubungi Rina. Nomornya aktif, tapi tidak pernah diangkat. Dia mencoba lagi. Tetap sama. Tidak ada jawaban. Dimas akhirnya duduk lemas. Dia baru sadar. Bukan hanya uang yang mulai hilang dari hidupnya, tapi juga seseorang yang dulu selalu ada untuknya. Dan sekarang, bahkan tidak ingin lagi mendengar suaranya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Dimas merasa benar-benar kehilangan. Hari demi hari berlalu. Hidup Dimas semakin terasa sempit. Uang yang dulu selalu dia jaga dengan ketat, sekarang seperti tidak mau tinggal lama di tangannya. Setiap ada pemasukan, selalu ada saja pengeluaran yang lebih besar. Usahanya semakin sepi. Barang dagangannya sering bermasalah. Bahkan beberapa orang yang dulu dekat dengannya mulai menjauh. Belakangan kamu berubah, kata salah satu temannya suatu hari. Dimas hanya diam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Karena dalam hatinya, dia tahu ini bukan sekadar masalah usaha. Ada sesuatu yang lebih dalam. Dan dia mulai sadar, ini semua bukan kebetulan. Suatu sore, Dimas memberanikan diri datang lagi ke rumah sakit. Dia tidak peduli walau dulu sudah diusir. Dia hanya ingin melihat Rina sekali lagi. Dengan langkah ragu, dia sampai di depan kamar. Pintu terbuka sedikit. Di dalam, Rina sedang duduk bersama ibunya. Wajahnya terlihat lebih segar. Dimas berdiri di ambang pintu. Jantungnya berdebar kencang. Dia mengetuk pelan. Ibunya Rina menoleh. Wajahnya langsung berubah. Kamu lagi, ucapnya dingin. Dimas menunduk. Saya cuma mau lihat Rina sebentar, Bu. Ibunya terlihat tidak suka, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Dimas masuk perlahan. Matanya langsung tertuju ke Rina. Rina menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dan di saat itu, Dimas berharap ada sedikit saja ingatan yang kembali. Sedikit saja. Aku. Dimas, ucapnya pelan. Rina menatapnya. Lama. Sangat lama. Dimas menunggu dengan harap. Namun, tatapan itu tetap sama. Kosong. Tidak ada perubahan. Tidak ada pengenalan. Rina hanya berkata pelan. Maaf, aku masih gak ingat kamu. Kalimat itu seperti mematahkan harapan terakhir Dimas. Dia tersenyum pahit. Matanya mulai berkaca-kaca. Iya, gak apa-apa, ucapnya lirih. Di dalam hatinya, ada rasa sesak yang tidak bisa dia jelaskan. Bukan hanya karena Rina lupa, tapi karena dia tahu. Dia sendiri yang menyebabkan semuanya. Dimas perlahan mundur. Sebelum keluar, dia menatap Rina sekali lagi. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya, dia benar-benar ikhlas kehilangan. Beberapa bulan kemudian, Rina sudah kembali pulih. Dia mulai menjalani hidup baru. Lebih dekat dengan keluarganya. Lebih tenang. Dan perlahan, dia menjadi pribadi yang lebih kuat. Sementara Dimas, hidupnya berubah jauh. Usahanya bangkrut. Tabungannya habis. Dia harus memulai dari nol. Benar-benar dari nol. Di titik terendah hidupnya, Dimas baru benar-benar sadar bahwa selama ini dia terlalu sibuk menjaga uang, sampai lupa menjaga hati orang yang tulus. Dan ketika semuanya hilang,
Dia tidak bisa membeli kembali apa yang sudah pergi. Kadang kita berpikir, hemat itu baik. Perhitungan itu wajar. Tapi ketika semuanya berlebihan, sampai menyakiti orang lain, itu bukan lagi hemat. Itu adalah kesalahan yang perlahan menghancurkan hidup sendiri. Uang memang penting, tapi tidak lebih penting dari rasa peduli. Tidak lebih berharga dari hati seseorang yang tulus. Karena saat Allah mengambil kembali semua yang kita banggakan, baru kita sadar bahwa yang paling berharga bukan apa yang kita simpan, tapi siapa yang kita sia-siakan. Orang pelit sering merasa paling aman dengan hartanya, padahal justru dia yang paling mudah kehilangan segalanya. Jangan hitung setiap rupiah untuk orang yang kamu sayangi, karena ketulusan tidak pernah bisa diukur dengan angka. Lebih baik kehilangan uang karena kebaikan, daripada kehilangan orang karena perhitungan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar terus menghadirkan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Dan nantikan kisah berikutnya yang tidak kalah menyentuh.